Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet horornya @korean666 atau Yudarian, yang menceritakan tentang kejadian yang menimpanya. Dan kejadian ini berhubungan dengan bapaknya yang meninggal maksudnya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Di sebuah komplek perumahan mewah yang berdekatan dengan perkampungan padat, siang bolong mendadak seakan dihantam guntur badai bercampur dengan pelangi. Pasalnya pada pertengahan tahun 2008, daerah itu digegerkan dengan berita kematian seorang juragan tanah yang tersohor bernama Pak Arya. Nama itu memang sudah terkenal di telinga penduduk sekitar. Bahkan Pak Arya dikenal seantero kabupaten sebagai pemilik lahan yang luas. Demikian pula dengan tabiatnya yang tak pernah dilupakan, meski bangkainya sudah membusuk di liang lahat. Mari tarik sedikit mengenai keluarga yang ditinggalkan. Juragan tanah yang kerap dipanggil dengan nama Pak Arya memiliki keluarga yang diidam-idamkan banyak orang. Memiliki istri cantik nan baik hati, hingga dua anak putra berumur 24 tahun dan Satya yang berumur 8 tahun. Hidup penuh dengan serba-serbi kebahagiaan. Hidup bermandikan cairan emas hingga tidur berselimut uang kertas. Bisa terbayang betapa kayanya manusia satu ini. Namun dari segala kekayaan itulah sumpah serapah dan malapetaka itu muncul. Sebelum Pak Arya meninggal, tak hanya satu dua pasang mulut yang menggunjing ketika dia melintas di depan mata yang memandang. Lihat tuh, manusia berkepala ular sedang mencari tikus got di perkampungan. Memiliki harta yang berlebih menjadi senjata pamungkasnya untuk bisa menjadi lebih kaya dari sebelumnya. Baik dengan cara memutar kembali hartanya menjadi bisnis yang lancar dan lurus, atau mengembangbiakkan hartanya dengan menyedot darah tetangganya. Tapi masa lalu biarlah berlalu. Kini ia sudah terbaring kaku di dalam tanah. Penyebab kematiannya pun masih menjadi misteri untuk warga sekitar. Setelah berita kematian Pak Arya tersebar di telinga warga sekitar, ironinya berita itu menjadi kabar duka bagi yang ditinggalkan, terkhususnya dan juga orang yang susah, orang putus asa. Maksudnya orang susah yang putus asa mungkin ya. Kemana lagi akan meminjam atau menggadai jika bukan dengan Pak Arya? Dan juga berita bahagia untuk para korbannya. Singkat cerita, angin berhembus dengan cepat diiringi melodi zikir yang beradu. Sampai-sampai tak terdengar isak tangis di sela zikir itu. Jenazah Pak Arya ditandu ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Selama pemakaman berlangsung, tak terjadi apapun. Semua berjalan normal layaknya penguburan jenazah pada umumnya. Tak ada tanda-tanda manusia itu terkena azab seperti yang disumpah serapah oleh tetangganya. Semua pelayat pun pulang satu persatu meninggalkan pemakaman. Ibu-ibu yang ikut pada prosesi pemakaman pun menyusul ke rumah Pak Arya untuk sekedar menghibur istrinya yang baru saja ditinggalkan oleh suami tercinta. Berbeda dengan Pak Arya, istrinya ini justru manusia yang pribadinya berbanding terbalik dengan Pak Arya. Baik, sopan, ramah, dan dermawan.
Bahkan sekali waktu dia ikut dalam pengajian apabila tidak ada suaminya, Sonya, nama istri Pak Arya. Satu persatu, orang-orang pun datang untuk menyampaikan duka citanya, sekaligus ikut membacakan tahlil secara berjamaah. Bacaan basmalah terdengar, tanda mulai acara tahlilan tersebut. Orang-orang di sana semuanya membaca secara khusyuk surat Yasin hingga Shadaqallah mulai diucap tanda selesainya tahlilan, sekaligus tanda dimulainya teror yang akan menimpa salah satu dari anaknya, yaitu Putra. Putra yang saat itu memang sudah kelelahan lantaran siang harus mengusur jenazah. Suasana berduka juga tidak kalah hebat menyedot energinya. Jadilah dia memutuskan untuk beristirahat di kamarnya sendiri. Di tengah malam buta, Putra terbangun karena mendengar suara memanggil namanya. Suara yang kerap kali ia dengar ketika di rumah. Siapa lagi kalau bukan suara dari bapaknya sendiri? Dan bagaimana bisa orang mati memanggil? Begitulah pikir Putra. Andaikan ada manusia yang bergurau, sepertinya malam itu bukanlah waktu yang tepat untuk bercanda. Mereka terganggu dengan suara itu. Putra pun terbangun dari tempat tidurnya dan memastikan kembali siapa yang berani menirukan suara bapaknya yang baru saja dikubur. Bahkan tanah pun belum sempat mengering. Namun saat ia berjalan keluar kamar, ia tidak menemukan siapapun dan tak ada suara apa-apa. Jendela kamar juga ia buka dan melongok keluar. Tetap saja hasilnya sama. Mungkin ini cuma halusinasi saja, pikir Putra. Putra pun kembali ke tempat tidurnya dan mencoba kembali untuk memejamkan matanya, mengistirahatkan setiap sendinya yang mulai menjompo sebelum waktunya. Namun, betapa terkejutnya dia saat baru saja ingin masuk ke dalam dunia mimpi. Ada sesuatu yang mendorong ranjangnya ke atas, seperti ada orang yang sedang terhimpit di kolong ranjang dan ingin keluar dari sana dengan cara mendorong-dorong dengan sangat keras dari bawah. Terkejut melihat ranjangnya bergoyang tidak karuan, Putra pun melompat dari ranjang itu. Pikirnya takut apabila di bawah itu ada binatang besar yang bisa saja tiba-tiba masuk, seperti biawak ataupun buaya. Perlahan ia menundukkan kepala, bersiap untuk hal buruk seperti kaget atau serangan jantung. Hingga pada satu titik matanya bertemu dengan hal yang tidak ia sangka. Sesosok pocong sedang menyeringai kepadanya, dengan badannya yang masih terbalut kain kafan lengkap dan kakinya yang terus menendang-nendang ranjang. Maka tanpa aba-aba dari apapun, Putra berteriak sekias mungkin keluar dari kamarnya, seraya menyebut kata "pocong, pocong". Tentu saja dengan suara gaduh dan teriakan Putra, anggota keluarga lain dan saudara-saudara yang menginap pun ikut terbangun. "Hah? Kenapa, ada apa?" tanya orang-orang yang terbangun dan keluar dari kamarnya. Kecuali si kecil Satya yang masih belum gesit memahami apa-apa. "Ada pocong," jelas Putra. "Pocong apa? Jangan aneh-aneh kamu," tanya om dan tantenya. "Iya, di kolong tempat tidurku ada pocong. Pocongnya mirip bapak," jelas Putra tanpa terbata-bata. Mendengar itu, bukannya kasihan atau membantu untuk menenangkan, justru yang didapat Putra hanyalah amarah dari ibunya. "Heh, bapakmu baru meninggal tadi. Kamu yang menopang badannya. Terus sekarang kamu bilang bapakmu jadi pocong dan menghantui anaknya. Kualat kamu, nak."
bentak ibunya yang marah. Ya jelas ibunya marah. Siapa yang tidak terima mendengar orang yang dicintainya dituduh menjadi sosok menyeramkan dan menghantui buah hatinya. "Sumpah bu, tadi ada bapak di kolong itu. Bapak senyum ke Putra bu," timpal Putra berusaha meyakinkan sang ibu. Sudah. Kamu hanya halusinasi. Makanya kalau punya bapak itu yang akur. Giliran orangnya sudah nggak ada, malah kamu tuduh jadi pocong. Sudahlah, kembali ke kamarmu dan tidur." Ibunya tetap pada pendirian, tidak percaya dengan ucapan Putra. "Bu, Putra tidur sama ibu aja ya," pinta Putra dengan wajah yang sudah tidak pantas dengan umurnya. "Gak, umurmu itu sudah kepala dua. Tidur sendiri. Baca doa sebelum tidur." Putra pun akhirnya ditinggal sendiri dan yang lain masuk ke kamar masing-masing, seraya memikirkan hal yang baru saja terjadi. Mungkinkah benar apa yang dikatakan ibunya? Ia hanya halusinasi. Atau itu adalah suatu wujud kesalahan Putra sendiri semasa bapaknya hidup, lantaran tidak terlalu akrab. Ia pun kembali ke kamarnya dan mencoba buat meyakinkan dirinya bahwa apa yang ia lihat tadi hanyalah halusinasi saja. Namun tak lama dari ia merebahkan badannya di atas kasur dengan rasa takut yang masih menggelayut, ada hal yang mendesak yang harus dilakukan: buang air kecil. Tapi rasa takut itu melebihi rasa mendesaknya air seni yang ingin keluar. Maka ia pun memutuskan untuk tetap mengeluarkannya di kamar itu, dengan melihat ada botol bekas minuman yang masih ia pajang. Jadi itu adalah botol bekas minuman keras. Botol itu akhirnya menjadi tempat pembuangan kotoran. Setelah merasa cukup aman dan tak ada yang melihat, ia pun kembali bisa tidur hingga matahari pagi menyongsong bumi. Namun selama tidurnya, Putra justru memimpikan sosok bapaknya yang sedang berdiri mematung di atas tanah, penuh dengan dikelilingi kobaran api. Yang bisa diasumsikan, api itu sangatlah panas. Hal yang membuat Putra menjadi ingat dengan mimpinya adalah keanehan dalam mimpi itu. Bapaknya yang semula berpakaian putih biasa justru berubah menjadi sosok pocong yang mengerikan, lengkap dengan wajah gosong dan mata melotot yang hampir keluar dari tempatnya. Perubahan itu selaras dengan kobaran api yang semakin membesar. Putra melihat dengan jelas ada sesuatu yang bergerak dari mulut bapaknya itu. Ada seperti yang ingin terucap, tapi Putra tak tahu apa yang diucapkan oleh bapaknya. Saat sedang mengamati gerak bibir bapaknya, tiba-tiba saja suara teriakan keras keluar dari mulut bapaknya, dan badannya yang seakan ditarik untuk ikut masuk ke dalam kobaran api itu. Putra yang terkejut dalam mimpi itu pun menghantarkan dirinya untuk terjaga di kehidupan nyata. Ia terbangun dari tidurnya lengkap dengan keringat yang sebesar biji jagung. Setelah kejadian aneh dan menakutkan itu, Putra memutuskan untuk tidak masuk kerja terlebih dahulu, selain memang masih dalam keadaan berduka. Kantor tempatnya kerja pun memberikan izin kepada Putra selama 3 hari jika diperlukan. Pada hari itu Putra menghabiskan waktunya untuk membantu para saudaranya bersih-bersih, atau hanya sekedar tiduran di ruang tamu seraya memikirkan kejadian tadi malam. Hingga muncul pertanyaan, bagaimana jika nanti malam Bapak datang lagi? Boleh jadi pertanyaan tersebut justru menjadi pemicu hal yang ditakutkan akan menjadi kenyataan. Malam hari pun tiba. Seperti acara tahlilan pada umumnya, para warga membaca surat Yasin secara khusyuk hingga selesai. Singkat cerita, satu persatu warga pun pamit ke rumah masing-masing. Tidak semua, ada yang masih menetap untuk sekedar menemani Putra.
Kebanyakan dari mereka adalah teman Putra. Teman-temannya mencoba untuk menghibur Putra, baik dengan candaan atau sekedar pengalihan pikiran saja, agar Putra tidak terlalu sedih ditinggal sosok bapaknya itu. Hingga waktu yang sudah menunjukkan pukul 11 malam, teman-temannya pun pamit pulang untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Begitu pula dengan Putra yang juga ingin kembali ke kamarnya. Siapa tahu malam itu tidurnya akan lebih nyenyak dari malam sebelumnya. Namun saat memasuki kamarnya dan tanpa sengaja melihat ke kolong tempat tidur, pikirannya justru kembali pada ketakutan akan bapaknya lagi. Tapi ya mau bagaimana lagi, apapun yang terjadi malam itu, Putra tetap harus melaluinya sambil merapal doa yang ia ketahui dari dalam hatinya. 1 jam berlalu. Mata Putra sudah mulai berat betul untuk tetap terjaga. Perlahan-lahan matanya benar-benar terpejam. Suasana kamar itu menjadi sejuk, tenang, dan sepi. Tak ada suara apapun dan tentu saja menjadi sangat nikmat untuk segera tertidur pulas. Namun, justru ketenangan dan kesunyian itulah yang perlahan berubah menjadi mencekam. Mulai dari suara angin yang tertiup dari sela-sela jendela, suara binatang malam yang tak mau kalah antara satu sama lain, hingga suara-suara binatang malam berubah menjadi suara mengerikan. Putra. Suara lirih sayup-sayup terdengar di telinga Putra. Namun Putra tidak terlalu menghiraukannya. Dia baru saja akan terlelap. Putra. Putra. Suara itu terus memanggil, membuat Putra benar-benar tersadar ada yang memanggil namanya. Namun ia tak mau membuka matanya. Ia masih menyayangi jantungnya, lantaran semalam sudah dihajar habis-habisan dengan rasa kaget yang datang. Putra. Suara itu terus memanggil. Ya, itu adalah suara bapaknya. Pelan, halus, dan sangat menyeramkan. Putra. Kali ini suara itu membentak. Tidak tinggal diam, Putra yang sedang terbaring akhirnya langsung melompat dari tempat tidurnya dan lari tunggang langgang keluar dari kamarnya. Sesampainya di ruang tamu, nafasnya sudah tidak lagi beraturan. Tapi tiba-tiba pundaknya ditepuk oleh sebuah tangan yang menyasar. Tentu saja Putra semakin teriak. Namun itu ternyata hanya ibunya. Ada apa lagi kamu? Bapak manggil-manggil Putra, Bu. Aduh Putra, punya salah apa kamu sama bapakmu sampai kayak gini? Hardik ibunya. Bener Bu, Putra nggak bohong. Itu suara bapak, katanya membela diri. Sudah, kamu tidur di kamarnya ibu saja. Tidur di kursi. Besok pagi datang ke makam bapakmu, minta maaf atau apalah terserah kamu. Putra mengiyakan ucapan ibunya tanpa menjawab. Akhirnya malam itu Putra tidur tanpa ada lagi sosok gangguan dari bapaknya. Namun, lagi-lagi mimpinya sama seperti kemarin. Sosok bapaknya berubah menjadi pocong dan dikelilingi oleh api. Bedanya, kain kafannya sedikit lebih kuning dari sebelumnya. Dan lagi ia terbangun lantaran badannya ditarik untuk masuk ke dalam kobaran api. Paginya Putra mendatangi makam bapaknya dan berucap, "Maaf jika Putra banyak salah ya Pak. Jangan ganggu Putra lagi." Oke, mari kita lewati kegiatannya di siang hari. Malam kembali lagi dengan suasana rumah yang masih terdengar suara merdu lantunan ayat Al-Quran, surat Yasin, dan bau masakan yang akan menggoda setiap warga. Tentu saja mereka yang berduka akan memberikan suguhan kepada para warga yang datang untuk mengirim doa untuk mendiang. Setelah warga pulang dari rumahnya, Putra memutuskan untuk mencoba kembali tidur di dalam kamarnya sendiri dan berusaha lagi untuk tidak takut. Dia berusaha mencoba menghadapi rasa takutnya, meski ujungnya nanti akan menyerah dan tidak ada yang tahu. Suasana kamar malam itu berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Hangat, ramai dengan suara binatang malam.
dan perlahan tertutup dengan suara rintihan hujan. 2 jam berlalu, Putra tidak mendengar suara yang aneh, baik itu bisikan ataupun ya suara-suara yang lain. Semua berlalu begitu normal dan Putra pun tertidur. Kali ini ia benar-benar tertidur. Dia mimpi yang sama. Ia melihat bapaknya dengan keadaan yang sama. Namun kain kafan Pak Arya yang digunakan Pak Arya ya, itu lebih menguning seperti kain kotor pada umumnya. Wajahnya lebih berborok dari sebelumnya, dan satu matanya sudah menjuntai keluar dari kelopaknya. Dan kala itu terdengar suara Pak Arya memanggil anaknya dengan suara nada lirih dan lembut. "Putra." Putra terbangun. Tapi hal yang tak pernah terpikirkan oleh Putra sebelumnya terjadi malam itu. Saat Putra membuka mata, sosok pocong dengan satu mata menggantung sebelah, wajah borok lengkap dengan belatungnya berada tepat di hadapan Putra yang sedang terbaring. Melihat apa yang dilihatnya, Putra langsung mematung dan menyaksikan betapa mengerikannya sosok pocong itu. Suhu kamar mendadak menjadi sangat panas, membuat Putra menjadi hilang akal. Ia tak bisa bergerak dan berbuat sesuatu lagi, seperti nonton film di bioskop. Ia hanya menikmati ketakutan itu. Pocong itu tak bersuara sebelumnya, hingga terdengar lirih dan sayup-sayup. Pocong itu berkata, "Harusnya kamu yang meneruskannya, bukan mereka." Bentakan itu seperti membuat gendang telinga Putra ingin pecah. Suaranya keras seperti bapaknya yang sedang mengamuk. Tanpa sadar suara itu pula yang membuatnya tak lagi tersadar, hingga ia terbangun dari tarhim subuh. Putra terbangun dengan wajah yang sudah memucat, lemas, seperti semua energinya tersedot habis oleh kejadian semalam. "Aku harus kerja. Bisa benar-benar gila kalau aku di rumah ini terus," batin Putra. Oke, itulah bab pertama ya dari treat horornya Mas Yudarian atau Korean 666. Jadi ini karena panjang seperti biasa akan saya jadi beberapa bagian. Tapi ini kayaknya 2 bagian cukup lah ya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Semoga kalian suka ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.